Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan, nama saya Muhammad Sidki Salim Ar-Rasyid. Saya adalah mahasiswa dari program S1 Sains Data UNESA yang berada di kelas 2024E dengan NIM belakang 201. Pada kesempatan kali ini, insya Allah saya akan menyampaikan materi yang sudah tidak asing lagi bagi kita yang mengambil mata kuliah kalkulus lanjut. Teman-teman sekalian, menonton video ini pun karena sedang bingung bukan? Tentang kenapa sih ada turunan parsial di dalam kalkulus lanjut? Yaitu tentang turunan parsial serta penjelasan dan penerapannya. Ya, saya sendiri sangat memahami bahwa topik ini terkadang terasa cukup berat. Namun, tenang saja, hari ini kita akan membahasnya dengan cara yang lebih ringan dan mudah dipahami, lengkap dengan contoh soal secara bertahap. Dan saya juga akan menunjukkan bagaimana konsep ini diterapkan di dunia nyata. Contohnya, lebih khususnya di bidang machine learning. Bagaimana teman-teman? Apakah sudah tertarik? Lanjut. Jadi apa aja sih yang akan kita bahas dalam video ini? Yang pertama, topiknya udah jelas, kita akan membahas tentang turunan parsial. Yang kedua, fokusnya itu adalah untuk penerapan di machine learning. Jadi tidak hanya kita mengetahui cara menghitung turunan parsial, tetapi kita juga akan mengetahui penerapan di machine learning. Yang terakhir, tujuannya adalah pemahaman konsep dan juga praktik. Konsep itunya turunan parsial, praktiknya penerapan di machine learning. Kita lanjut ya teman-teman. Tujuan pembelajaran. Supaya pembahasan ini lebih terarah, mari kita mulai dengan tujuan pembelajaran. Terdapat 3 poin utama yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah memahami konsep dasar dari turunan parsial. Bagaimana kita bisa memahami turunan parsial secara keseluruhan kalau misalnya kita tidak memahami konsep dasar turunan parsial. Yang kedua, mampu menghitung turunan parsial fungsi dua variabel. Jadi, mampu menghitung turunan parsial dari fungsi dua variabel. Yang ketiga, mengetahui penerapan turunan parsial dalam proses optimasi di machine learning. Contohnya seperti pada algoritma gradient descent. Gimana? Mari kita lanjutkan. Apakah itu turunan parsial? Buat teman-teman yang nggak tahu, turunan parsial itu merupakan bentuk turunan dari fungsi yang memiliki lebih dari satu variabel, di mana proses penurunannya hanya dilakukan terhadap satu variabel saja, sedangkan variabel lainnya dianggap tetap atau konstan. Sebagai contoh, misalnya kita memiliki fungsi f x, y sama dengan x pangkat 2y tambah 3xy pangkat 2. Jikalau kita ingin menurunkannya terhadap x, maka variabel y kita akan anggap sebagai konstan, variabel yang konstan. Berbeda ya teman-teman dengan turunan biasa pada fungsi satu variabel. Turunan parsial lebih fleksibel dan sering digunakan dalam permasalahan dunia nyata yang melibatkan data multidimensi. Bagaimana? Apakah penjelasan saya tentang turunan variabel cukup memuaskan? Kalau memang iya, kita lanjutkan ke topik selanjutnya. Notasi turunan parsial. Notasi yang digunakan dalam turunan parsial sedikit berbeda. Jika pada turunan biasa digunakan notasi d per dx, maka dalam turunan parsial digunakan simbol though. Though. Ini dibaca seperti though ya teman-teman, bukan delta atau bukan alpha, tapi logo seperti ini tuh akan sering muncul di turunan parsial atau di kalkulus lanjut ya teman-teman. Ini dibacanya menjadi though terhadap x, though f terhadap though x. Dalam beberapa literatur, turunan parsial juga disingkat menjadi fx dan fy. Notasi ini sangat umum digunakan, terutama dalam buku teks maupun kode program dalam bidang machine learning. Gimana teman-teman, sudah paham bukan bagaimana cara membaca notasi-notasi turunan parsial? Kalau sudah, kita lanjut ya. Contoh soal turunan parsial. Contoh soal turunan parsial ini ada contoh turunan parsial pertama. Mari kita lihat. Jadi ada fungsi fx, y sama dengan x pangkat 2y tambah 3y pangkat 2 yang sudah tadi kita awal sudah saya sebutkan. Kita mencarinya dengan untuk dou f per dou x-nya dulu ya teman-teman. Untuk dou f per dou x-nya, x pangkat 2y tambah 3y pangkat 2 itu sama dengan 2xy plus 3y pangkat 2. Jadi ini diturunkan saja ya teman-teman, seperti turunan pada umumnya. Cuman y-nya kita anggap sebagai bilangan yang konstan. Untuk dou f atau y-nya sama menggunakan caranya. X2y itu sama dengan x pangkat 2. 3xy pangkat 2 sama dengan 6xy. Jadi agar sekalian bisa mulai mencatat ya teman-teman. Karena kita akan mulai terbiasa dengan beberapa bentuk yang sama seperti ini ya. Oke? Sudah mulai memahami bagaimana sih konsep dasar turunan parsial ini? Jadi simpelnya itu hanya turunan yang perbedaannya itu hanya di bagian yang kita membuat dia menjadi konstan ya teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Contoh soal yang kedua ya teman.
Contoh soal yang kedua, contoh selanjutnya adalah fx, y sama dengan sin x y plus 3x pangkat 3y. Karena di sini itu terhadap komposisi fungsi, kita perlu menggunakan aturan rantai atau chain rule. Do f do x-nya. Sin xy sama dengan turunan terhadap x menjadi y cos xy. Terus x pangkat 3y itu sama dengan 3x pangkat 2y. Hasilnya sama dengan y cos xy plus 3x pangkat 2y. Untuk 2f atau x ya. Untuk 2f atau y-nya, sin xy sama dengan x cos xy tambah x pangkat 3y itu sama dengan x pangkat 3. Untuk 2f atau y-nya ya teman-teman. Meskipun tampak lebih kompleks, soal seperti ini tetap dapat diselesaikan dengan baik. Kalau misalnya teman-teman sekalian sudah terbiasa dengan beberapa bilangan-bilangan di dalam matematika, terutama dalam bidang kalkulus lanjut. Bagaimana? Apakah kita lanjut ke contoh soal selanjutnya? Ada satu contoh soal lagi teman-teman yang mungkin bentuknya agak lebih kompleks, supaya teman-teman bertahap. Karena yang pertama tadi sudah kita lihat soalnya seperti ini, terlihat sangat mudah. Ini kita udah mulai melangkah ke sin x, cos y, segala macam. Lalu selanjutnya kita akan menemukan seperti ini teman-teman. Soal yang pertama, fx, soal yang ketiga, fx, y sama dengan e pangkat 2 xy, pangkat xy plus ln x pangkat 2 plus y pangkat 2. Bagaimana sih cara penyelesaiannya ini teman-teman? Jadi soal ini menarik karena soal ini tuh menggabungkan fungsi eksponensial dan logaritma. Sehingga kembali lagi kita perlukan aturan rantai. Untuk dua f dua x-nya, kita memiliki e pangkat xy sama. Jadi kita akan merubah menjadi y e pangkat xy. Untuk lennya, kita akan turunan dalam terhadap x sama dengan 2x per x pangkat 2 plus y pangkat 2. Jadi hasilnya adalah 2x per x pangkat 2 tambah y2, y pangkat 2. Sama halnya dengan 2f per 2y ya teman-teman. Bagaimana? Apakah kalian sudah mulai menangkap? Ternyata turunan parsial itu tidak yang sesusah itu ya teman-teman. Ya kan? Setuju nggak kalian? Kalau setuju kita akan lanjut ke penerapannya dalam sebelum penerapan kita akan lanjutkan ke konsep gradien dalam turunan parsial. Jadi setelah kalian mendapatkan seluruh turunan parsial, kita dapat menyusun suatu gradien. Gradien itu apa sih? Gradien itu merupakan vektor yang terdiri dari semua turunan parsial. Contohnya, ini dibaca gradien ya teman-teman. Gradien f sama dengan dou f dou x, dou f dou y. Jadi gradien ini menunjukkan arah perubahan tercepat dari suatu fungsi dalam analogi peta kontur. Gradien menunjukkan jalur paling curam untuk mendaki. Dalam konteks machine learning, gradien digunakan untuk mencari nilai parameter optimal. Itu ya untuk gradien, teman-teman. Mungkin setelah gradien kita akan ngasih sedikit break time ya buat kalian. Bukan break time, lebih ke quiz time. Tenet 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 tenet. Oh, sound effect manual ya, gak apa-apa ya. Jadi aku bakal ngasih soal buat kalian. Aku akan kasih waktu mungkin sekitar 30 detik sampai 1 menit untuk kalian mengerjakan ini. Gimana sih? Apakah kalian sudah menerapkan turunan parsial itu, konsep turunan parsial tersebut? Kalau misalnya belum, kita mungkin bisa throwback lagi ya gimana sih cara menerapkannya. Bagaimana sudah siap? Silakan untuk teman-teman audiens sekalian dikerjakan. Saya akan beri waktu dari pukul 8 menit 30 detik sampai 8 menit sampai di 9 menit. Oke teman-teman, jam sudah menunjukkan pas tepat di 9 menit. Gimana? Apakah kalian sudah bisa mengerjakannya? Kalau belum, mari kita bahas bersama-sama. Karena tujuannya di sini kita sama-sama belajar, bukan sama-sama berburu untuk siapa duluan yang bisa. Gitu. Kita semua harus sama-sama bisa ya teman-teman. Entah itu cepat, entah itu lambat. Oh sorry, kelewatan. Nah ini adalah jawaban soal yang sebelumnya. Jadi kita punya bilangan. Diberikan fungsi fx, y sama dengan 4x pangkat 2y dikurangin y pangkat 3 ditambah 2x y pangkat 2. Kita coba cari lagi nih dou f per dou x dan juga dou f per dou y-nya. Berikut pembahasannya. Dou f per dou x sama dengan 8x ya. Karena ini turunan dari 4x pangkat 2y min y pangkat 3 itu sama dengan 0. Min y pangkat 3 itu sama dengan 0. Jadi kita tidak usah tulis di sini ya. 2x y pangkat 2 itu sama dengan 2y pangkat 2. Dou f per dou y-nya
kita mempunyai bilangan 4x pangkat 2y menjadi 4x pangkat 2. Kita punya bilangan min y pangkat 3 menjadi min 3y pangkat 2. Lalu kita punya bilangan 2x y pangkat 2 menjadi 4x y. Jika kalian semua sudah mampu menyelesaikan soal-soal ini, berarti pemahaman Anda terhadap turunan parsial itu sudah cukup sangat baik. Artinya, kita bisa lanjut ke bagaimana sih penerapan turunan parsial ini di bidang machine learning. Turunan parsial memiliki peran penting dalam machine learning, terutama dalam algoritma gradient descent. Contohnya dalam proses pelatihan model regresi linear. Kita menggunakan rumus pembaruan parameter sebagai berikut. W sama dengan W min A dou J per dou W, di mana W adalah parameter, A adalah learning rate, dou J per dou W adalah turunan parsial dari fungsi loss. Melalui turunan parsial, kita dapat menentukan arah pergerakan parameter agar kesalahan error model semakin kecil. Jadi, itu adalah inti dari proses pelatihan model. Bagaimana teman-teman? Apakah sudah mulai memahami kenapa sih machine learning itu menggunakan turunan parsial? Mungkin sudah hampir di penghujung video ya teman-teman. Untuk contoh aplikasi ML-nya ya teman-teman. Contoh aplikasi ML ada di linear regression. Terus kadang turunan parsial itu digunakan untuk update bobot model. Ralat sebelumnya bukan hampir selesai ya. Kita lanjut ke contoh aplikasi ML. Ada dua poin ini ya. Oke, bagaimana? Apakah sudah mulai menangkap beberapa topik yang sudah saya bawakan seperti latihan soal, konsep gradient, kita mungkin lebih banyak contoh soalnya karena memang matematika itu lebih mudah kalau misalnya kita sudah mengerti, sudah paham dan sudah banyak bertemu dengan contoh-contoh soal yang berbeda. Kayak misalnya di awal nih, awalnya saya hanya memberikan soal yang sangat simpel sekali, bahkan anak SD pun mungkin bisa mengerjakannya kalau sudah pernah diajarkan. Selanjutnya kita mulai ke yang bagian agak rumit. Kadang anak SD tuh kenapa sih huruf-huruf kayak gini tuh harus dihitung. Selanjutnya kita mulai ke bagian yang agak lebih rumit lagi, ada learn seperti itu. Ini namanya pembelajaran step by step karena saya sendiri merasa saya kurang ahli dalam matematika. Namun jika kita belajar step per step seperti ini, kita akan merasakan hal-hal yang oh ternyata matematika itu tidak sesusah itu loh. Ternyata matematika itu masih bisa dipelajarin dengan lebih mudah loh. Karena kalau misalnya kita mempunyai tenaga pendidik yang ternyata memang dia tuh orangnya bisa pelan-pelan. Dia bisa dengan apa ya? Dia bisa step by step untuk mengajarkan orang-orang. Tidak harus dipukul rata. Ada orang yang bisa cepat belajar, it's okay. Ada orang yang lama belajar, itu juga it's okay. Yang penting kita sama-sama bisa belajar. Itu ya teman-teman. Jadi gimana? Apakah kalian sudah paham? Kalau misalnya sudah paham nih, kita akan lanjut ke kesimpulan. Dari pembahasan yang sudah saya dibawakan tadi dapat disimpulkan bahwa turunan parsial ini tidak hanya sebatas konsep matematika saja, tetapi juga memiliki peran signifikan dalam optimasi fungsi multivariabel. Jadi turunan parsial itu tidak cuma bilangan matematika ya teman-teman, tapi penting untuk optimasi fungsi multivariabel. Lalu dengan memahami konsep ini, kita akan lebih siap menghadapi tantangan dunia nyata sebagai seorang data scientist, terutama saya pribadi. Selain itu peran signifikan otomasi fungsi multivariabel ini juga digunakan dalam AI, data science, ekonomi, dan juga fisika. Begitu ya teman-teman. Jadi bukan hanya bilangan matematika biasa, tapi sangatlah penting gitu. Em, Mungkin cukup sekian pembawaan video yang saya bawakan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau mungkin ada beberapa misinformation atau mungkin ada beberapa penyebutan bilangan-bilangan kalkulus lanjut, bilangan-bilangan turunan parsial yang saya salah. Karena saya juga manusia, saya juga sama-sama belajar. Bahkan saya sama-sama murid seperti kalian juga. Terima kasih banyak pada seluruh penonton yang telah menyimak sampai akhir. Apabila video ini dirasa sangat bermanfaat, mungkin bisa teman-teman like dan juga bagikan kepada para audiens kalian yang sedang bingung nih, turunan parsial itu seperti apa sih? Kalau misalnya ada pertanyaan atau misalnya ingin berdiskusi, boleh silakan komentar di bawah. Saya Muhammad Siti Sarif Ar-Rasyid, dengan NIM belakang 201 di sini pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Sebelum pamit undur diri, di sini saya akan berterima kasih kepada Bu Yuni karena sudah selama ini sabar mengajarkan saya terkait topik turunan parsial.
Karena Bu Yunilah saya bisa mengerti dan bisa mengajarkan pada yang lain. Terima kasih.